mendirikan perusahaan Obet Cipta Usaha ini, saya di tempat kuliah ini akhirnya yang tadinya tidak punya network, tidak punya teman karena dari kampung itu. Nah akhirnya di tempat kuliah ini kan banyak kelas karyawan itu menemukan teman-teman. Ternyata berat juga dengan mengelola satu mobil yang notabene kita tidak ada opsi subsidi silang. Karena saya hanya mengandalkan pendapatan dari satu mobil itu aja. Maka dari situ tantangan kita sebagai seorang pengusaha tentunya mencari cara. Salah satunya kita berkenalan dengan orang-orang yang sudah berusaha di bidang rental. Ya, baik. Sekarang saya bersama dengan Bapak Samsudin atau disapa biasanya dengan Pak Obet ya, selaku owner dari Obet Cipta Usaha atau Obet Rencar. Pak, terima kasih sudah berkenan untuk menerima tersebut Pak di kantornya Pak. Pak, menarik terkait profil dari Obet Rencar atau Obet Cipta Usaha ini Pak, mungkin sekilas profil singkatnya seperti apa Pak? Untuk Obet Rencar ini berdiri pada saat 2016. Nama Obet ini adalah nama panggilan dan saya jadikan untuk jadi brand nama usaha saya. Jadi awalnya belum berlegalitas, hanya perusahaan biasa, perorangan dengan nama Obet Rencar. Pada tahun 2017 baru saya legalkan secara hukum dengan nama CP Obet Cipta Usaha. Persisnya dari 2016 Pak. 2016. Saya lulus kuliah. Yang menarik kan perjalanan karir dari Pak Obet sendiri kan sangat dinamis ya. Maksudnya bukan bisa dikatakan dari zero to hero gitu Pak. Mungkin bisa ceritakan latar belakang keluarga, terus pendidikan sampai mungkin pengalaman kerjanya Pak. Baik. Kalau saya lahir di Kota Sukabumi, di kabupatennya. Saya 6 dari bersaudara, anak ketiga. Jadi keluarga saya mungkin biasa-biasa aja. Ayah saya hanya seorang driver atau supir. Saya memulai karir itu awalnya mungkin ya tidak terpikirkan bisa jadi entrepreneur. Karena keadaan dan saya udah terbiasa hidup susah dari kecil sampai lulus sekolah, dan ya alhamdulillah seiring berjalan waktu saya berpikir bagaimana bisa keluar dari tali kemiskinan. Anggaplah kalau kata miskin ini kan agak kurang mungkin secara ekonomi ya saya kurang beruntung dibanding dengan teman-teman. Sehingga saya hijrah ke Jakarta dari Sukabumi setelah lulus sekolah SMK, lalu bekerja sebagai tukang cuci mobil. Dari tukang cuci mobil itu kurang lebih saya 3 tahun ya. Selama 3 tahun saya jadi tukang cuci mobil. Di tahun kedua saya berpikir bagaimana supaya saya bisa upgrade skill. Dan saya punya network. Situ saya berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan, sehingga saya ngambil kuliah itu kelas karyawan. Jadi pada saat saya bekerja
dari pagi sampai sore setelah maghrib saya lanjut kuliah di universitas swasta ya, yang paling murah tentunya Jakarta. Karena saat itu ya saya mendapat pikiran untuk bisa kuliah. Gitu. Dari kuliah akhirnya saya merubah mindset saya tentunya di awal itu, dan memberanikan untuk bisa bermimpi lah. Mimpi yang tadinya tidak punya impian juga. Untuk ketertarikan pada saat di SMK sih mindsetnya, keinginannya kita ngikutin dogma pada umumnya di lingkungan, yaitu bekerja di pabrik. Tapi ketika lulus sekolah, tinggi badan saya tidak memenuhi syarat, sehingga dari kriteria aja udah diskualifikasi gitu. Nah, sehingga saya lanjut untuk jadi tukang cuci selama 3 tahun. Dari tukang cuci mobil itu saya banyak belajar. Tentunya salah satunya saya upgrade skill yang tadinya tidak bisa mengemudi. Lambat laun saya bisa belajar situ. Apa motivasinya dari Pak Obed untuk belajar mengemudi nih Pak waktu itu Pak? Untuk belajar mengemudi, ya tentunya walaupun saya saat itu mungkin kesempatan bekerja saya jadi tukang cuci, ya salah satu upgrade skillnya yaitu bisa mengemudi gitu. Barangkali kalau dengan bisa mengemudi, saya bisa jadi supir. Oke. Berarti waktu itu belum kebayang nanti ada mungkin side job untuk sebagai pengemudi waktu itu. Hanya ingin belajar saja gitu ya? Iya, hanya ingin belajar. Ya syukur-syukur untuk memperbaiki ekonomi saya. Ya tentunya dengan bisa punya skill baru, tentu akan memperbaiki pendapatan saya gitu. Dan pada akhirnya skill baru itu jadi modal untuk bisnis selanjutnya Pak ya? Iya, kehubungan. Pada saat saya kuliah, saya ngerubah pola pikir saya. Saya saat itu kerja jadi tukang cuci itu kebetulan di perusahaan rental mobil. Jadi seiring berjalan waktu, walaupun posisi saya hanya tukang cuci, tetapi saya setiap harinya melihat kayak activity yang ada di perusahaan tersebut. Seperti itu. Jadi ketika saya buka ini ya nggak terplanning, nggak terencana. Cuman di kuliah itu kan ibaratnya kita ada pembelajaran kewirausahaan. Betul. Sehingga di situ yang tadinya tidak tahu apa itu marketing, gitu, apa itu canvassing, di situ kita belajar dan bagaimana cara membuat ibaratnya kartu nama, terus untuk company profile untuk kita canvassing ke perusahaan-perusahaan. Seperti itu. Sampai akhirnya tercetus untuk mendirikan Obed ini. Tercetus mendirikan perusahaan Obed Cipta Usaha ini, saya di tempat kuliah ini akhirnya yang tadinya tidak punya network, tidak punya teman, karena dari kampung itu. Nah akhirnya di tempat kuliah ini kan banyak kelas karyawan itu menemukan teman-teman. Ada yang kerja menjadi di jaringan, ada yang kerja di perusahaan pembiayaan. Nah saat itu saya awal ketemu itu di tahun pertama sama teman yang kerjanya di salah satu perusahaan pembiayaan. Nah, di 1 tahun kemudian dia menginformasikan pada saat kenalan kan, bro, kerja di mana gitu kan, pasti kenalan di warkop gitu. Nah, saya bilang saya kerja di rental. Mungkin saat itu di tahun kedua nih, dia itu ada salah satu nasabahnya yang kolab usahanya, sehingga bangkrut ya Pak? Mau mengembalikan mobilnya, merasa dirinya tidak mampu lagi untuk bayar angsuran, sehingga dengan baik-baik mungkin dia ingin mengembalikan unit tersebut. Tetapi yang jadi PR-nya sama teman saya, unit itu masih prematur, belum sampai 6 kali angsuran. Saya di bawah 6 bulan itu masih prematur kategorinya, jadi sehingga akan menjadi bumerang juga bagi dia, karena dia sudah meng-ACC ibaratnya orang yang tidak punya kemampuan, mungkin seperti itu, sehingga dia
nyari opsi, jalan keluar nyari ibaratnya siapa yang mau nyambung nih. Over kredit ya. Over kredit, ya over kredit. Nah, over kredit itu pada umumnya kan orang minta dikembalikan DP-nya. Nah, tapi kalau saat itu saya dapat tidak. Jadi cukup melanjutkan, syaratnya hanya dia tidak mau di bawah tangan, jadi ini resmi. Saat itu saya punya uang 2 juta tabungan. Dari uang 2 juta itu saya 1,5 untuk biaya administrasi, terus 500.000 saya kasih ke teman saya. Makanya saya merasa kalau saya DP mobil saat itu mungkin tabungan saya nggak cukup. Saya butuh waktu berapa tahun gitu untuk punya uang DP 30-35 juta gitu. Dan mungkin kalaupun punya uang segitu, skala prioritasnya enggak buat DP mobil. Betul. Jadi awal mulanya saya punya mobil di situ, Om. Jadi mobil over kredit yang hanya tinggal melanjutkan saja. Jadi berawal dengan satu mobil yang dari over kredit itu, Pak ya? Iya. Itu mengawali gimana, Pak, dengan satu mobil? Nah, tentunya mengawali dengan satu mobil itu bukan berarti urusan selesai ya. Betul. Nah, tentunya tantangannya bagaimana 3 tahun ke depan langsung. Nah, ketika saya jalani beberapa bulan, ternyata berat juga, Om. Dengan mengelola satu mobil yang notabene kita tidak ada opsi subsidi silang. Karena saya hanya mengandalkan pendapatan dari satu mobil itu aja. Maka dari situ tantangan kita sebagai seorang pengusaha tentunya mencari cara. Salah satunya kita berkenalan dengan orang-orang yang sudah berusaha di bidang rental. Untuk ketika saya ada market, saya bisa pakai unitnya. Dan itu pun tidak mudah ya. Tidak mudah tentunya untuk kita dapat validasi dari mereka. Karena saat itu posisi saya pun kan hanya ngekos di Jakarta itu. Nah, itu ada yang 1 tahun baru ACC gitu. 2 tahun baru ACC. Nah, di samping itu juga challenge untuk kita berpikir bagaimana belajar ilmu marketing. Nah, saat itu saya coba untuk membuat kartu nama dan saya bagikan ketika habis sholat zuhur nih. Saya bagikan nih ke orang-orang. Seperti itu. Jadi awalnya ya saya di waktu-waktu pagi hari itu ya bingung juga gimana ya cara marketingin kendaraan gitu. Jadi dengan satu mobil itu secara bisnis itu sistemnya gimana? Sewa lepas kunci kah atau gimana? Untuk sistem sewa saat itu ya kita pelayanan. Saat itu juga ibaratnya masih ada baru-barunya platform-platform kayak Uber. Ini itu baru pada masuk. Kita daftar online juga. Tapi ya tentunya kita yang tidak terbiasa di jalan ya agak effort juga ya. Karena nggak biasa lama-lama gitu. Entah kena vertigo lah gitu, pusing lah gitu. Nah, sehingga di situ juga ibaratnya aku untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang menjadi tantangan aku menerima mobil-mobil yang nganggur gitu. Jadi untuk dititipkan ke kita. Jadi nyari mobil-mobil yang tidak produktif. Saya menawarkan diri untuk dijalankan oleh saya dengan sistem kontrak ya. Dan itu sasaran siapa? Sesama rental atau juga? Sesama rental itu yang tadi itu. Kita ibaratnya networking, tetapi kan validasinya lama juga. Mereka kan nggak serta-merta mempercayai saya. Tapi untuk yang titipan pun ya sama. Ibaratnya challenge-nya gimana supaya mereka itu yakin dengan kita, cara meyakinkannya. Nah, di situ awal mula saya banyak orang-orang engkoh-engkoh ya. Saat itu orang-orang lokal itu masih jarang lah yang punya kendaraan. Nah, itu banyak kongko yang khususnya pengusaha di bidang spare part kendaraan. Mereka berinvestasi, lalu saya tanda tangan kontrak di MOU setiap bulannya itu berapa gitu ke dia. Nah, seiring berjalan waktu dari 1 unit ada yang sampai 5 unit, 3 unit, bahkan ada yang nyampe 20 unit itu titip kendaraan saya. Ketika trust
mereka ibaratnya ke saya udah inilah ibaratnya. Jadi titip kendaraan ini unitnya beragam ya, dari bisa sesama rental, juga perorangan, juga mungkin korporat juga ya Pak betul. ya? Banyak juga perorangan, banyak juga ya perusahaan. Juga ada sih, pernah aku ngelola kendaraan dari koperasi, tidak produktif mungkin. Ya aku challenge, aku ini jalani, ya alhamdulillah jalan. Dan tentunya saat itu saya nggak punya modal juga. Saya mengajak teman saya, teman kuliah juga. Saat itu saya pinjam 20 atau 25 juta itu, dengan sistem dari keuntungan sewa itu kita bagi hasil. Sampai saya mampu mengembalikan uang 20 juta itu. Ya alhamdulillah seiring berjalan waktu saya pun bisa mengembalikan dan dia pun tertarik juga. Akhirnya dia nge-DP kendaraan, beli dan dititipkan ke saya sampai lunas. Itu teman kuliah. Momentumnya itu sampai mungkin unitnya bertambah puluhan itu di tahun berapa Pak? Ya 3 tahun udah. 3 tahun. Mulai inilah dari kendaraan-kendaraan yang saya kelola, tentunya ada margin. Dari margin tersebut kita kumpulkan, kita gulung ketika sudah cukup untuk DP, kita DP. Jadi dari sekian banyak, tadinya itu mayoritas kendaraan-kendaraan titipan, ya alhamdulillah sih di per tahun 2024 itu saya memutuskan untuk tidak mengelola lagi kendaraan titipan. Semua aset sendiri. Semua aset sendiri. Karena berdasarkan dari pengalaman maupun kondisi bisnis ya, ekonomi sangat dinamis sekali. Jadi saat itu kan dari 2017 ke 2020-an lah, regulasi masih bebas kan ganjil genap kan. Akhirnya kan dari regulasi aja dibatasi gitu kan, ada ganjil genap. Apalagi kita pada saat pandemi itu kerasa sekali gitu, bagaimana kita krisis global, bukan hanya di Nusantara aja tetapi mendunia kan, untuk pandemi itu. Nah di pandemi itu tentu menjadi tantangan berat mungkin bagi para pengusaha hampir keseluruhan, dan ada juga mungkin pada saat itu mendapatkan cuan di bidang kesehatan mungkin ya. Tetapi kalau misalkan kita di transportasi itu, karena transportasi ini kan kepanjangan dari bisnis-bisnis unit usaha orang kan ibaratnya untuk transportasi ini, sehingga ketika di lockdown tidak ada aktivitas, banyak kendaraan-kendaraan yang kontrak pun dikembalikan lagi. Oke. Per hari ini berarti dengan sekarang fokus di aset sendiri ada berapa unit Pak? Ya, kalau untuk saat ini sih enggak banyak, paling 50-an. 50, oke. 50 unit. Dan dengan jenis kendaraan apa saja Pak? Untuk belajar dari kita melewati COVID-19 saat itu, saya tentunya saat itu terpressure banget, yang mana ibaratnya fixed cost setiap bulan itu harus ada, sedangkan pemasukannya minim, sampai 70% gitu kan. Sehingga saya saat itu mencoba bagaimana untuk membangun keran-keran baru, membangun usaha-usaha baru lah istilahnya. Sehingga saya mencoba buka usaha pecel lele, roti anget, terus fried chicken, yang ibaratnya saya ingin belajar juga untuk bisnis-bisnis yang franchise ya, franchise, belajar situ. Nah, tapi usaha-usaha yang saya buka itu sampai jual ikan arwana, karena saya ngelihat peluang juga ada di situ. Akuatik naik kan pada saat pandemi itu, saya jual ikan arwana super red. Sehingga saya pun mencari suppliernya di mana, kan dari Pontianak ya, dari Kalimantan. Dan saya jalankan juga. Tapi ketika usaha rental ini bangkit lagi, ya saya balik lagi ke usaha number one. Bukan berarti akhirnya cuma ya nge-haul sambil supaya saya ada kegiatan juga, karena kalau tidak dibarengi dengan kegiatan
hanya menunggu aja delay, ibaratnya ya mungkin saya akan sangat berat, ibaratnya pikiran saya pun lebih baik ibaratnya ada kayak activity apa yang ibaratnya untuk bisa saya bangkit dan siap ketika di pasca endemi Ya artinya ketika pandemi itu sangat memukul bisnis dari Obet Renkan sendiri ya Pak ya? Iya betul. Maka mau tidak mau harus membuka lini bisnis baru. Yes. Oke. Itu momen untuk recovery-nya di tahun keberapa Pak untuk setelah pasca pandemi itu? Setelah pasca pandemi ya alhamdulillah sih saya masih bisa bertahan, tidak ada aset yang saya jual. Walaupun ya saat itu ada kebijakan restrukturisasi saya mengikuti juga. Cuman hal itu ternyata masih memberatkan juga karena bukan berarti ditunda, tapi itu akan nambah bunga-bunganya juga. Dan 2-3 tahun ya harapan saya pasca endemi itu akan semakin baik. Ternyata sampai saat ini kita lihat dari sisi ekonomi global itu wah, semua bukannya nanjak malah menurun Mbak, defisit gitu. Seperti itu, apalagi dengan kebijakan anggaran APBN yang tidak tersalurkan seperti biasanya, ternyata ya semakin layu, semakin wow kita ngelihat kondisi sekarang itu. Sekarang dengan 50 unit yang Pak Obet miliki, untuk unitnya itu ada jenis mobil apa saja Pak? Kalau kendaraan kita mulai dari kendaraan Avanza, Xenia, Xpander, terus ada Toyota Innova, Innova Reborn, Innova Zenny, terus ada kendaraan SUV-nya Fortuner, Pajero, dan kendaraan mewahnya ada Toyota Alphard sama Hiace untuk wisatanya. Jadi kita beragam sih untuk varian kendaraan, yang nggak ada yang mungkin bis. Dengan beragam unit itu tentu pasti kan menyasar dengan market yang berbeda-beda Pak. Sejauh ini market sasaran marketnya untuk Obet Renkan ya siapa saja? Ya, untuk target market tentunya kita menginginkan ke korporasi, government. Tapi kita lihat untuk ke government itu, ke kementerian-kementerian, pagunya ya sekarang untuk kelas menengah seperti kita atau mikro ya sangat berat. Kalau kita harus mengikuti kemampuan capital korporasi-korporasi, karena dari yang biasanya kita jual contohnya Innova Zenny itu bisa 17 juta, kalau ke kementerian pagunya itu hanya di 14 juta. Maaf, yang dimaksud pagunya apa Pak? Pagu itu harga batasan. Harga batasan. Standar harganya itu udah ditentukan. Oh, oke. Itu pagu misalkan ada kontrak di unit Innova Reborn, misalkan 12 juta. 12 juta. Itu 12 juta itu udah include PPN ya aja. Dan umumnya kalau untuk di pemerintahan itu kontraknya berapa tahun Pak? Per tahun. Per tahun. Per anggaran. Iya. Jadi per anggaran. Ya kalau hubungan kita masih bagus ya mungkin ada kemungkinan kita diperpanjang. Jadi sekarang itu kalau ya kembali lagi bahwa bisnis itu sangat dinamis, nggak ada yang ilmu pasti. Iya. Seperti itu. Sekarang secara target market lebih fokus di korporasi atau di individu Pak untuk bisnis dari Obet? Campur ya kalau untuk di Obet Renkan ini. Kita ada kayak partner dengan beberapa perusahaan swasta. Kalau dulu sebelum pandemi kita banyak kayak partner dengan perusahaan-perusahaan alkes ya, kesehatan. Cuman dengan seiring berjalan waktu pasca pandemi itu banyak perusahaan-perusahaan alkes yang tadinya bagus ya, kayaknya sama juga sih. Jadi banyak kayak partner perusahaan yang kerjasama dengan Obet Renkan itu mungkin ada yang masih bisa bertahan, ada juga yang mungkin sudah punah, seperti itu ya, yang tentunya di luar kuasa kita juga, seperti itu. Jadi ada juga beberapa perusahaan-perusahaan yang masih eksis, ya, khususnya yang mungkin
yang sampai saat ini nggak gulung tikar mungkin BUMN ya. BUMN kan walaupun rugi tetap aja nggak gulung tikar seperti itu. Secara revenue perusahaan berarti lebih banyak dari segmen korporasi ya Pak? Perusahaan ya? Perusahaan, segmen korporasi, anggaplah kalau dulu itu kita 70-30 lah. 70% itu perusahaan, 30%-nya ya ke individu. Oke. Dan kita pun ada juga di platform-platform kayak di Traveloka, di Tiket.com, terus ya banyak platform-platform yang baru juga. Kita alhamdulillah selalu diajak untuk berkolaborasi dengan mereka, dan kita ngikuti juga, dan sedikit banyak ya win-win lah ibaratnya. Kita kebantu juga market di sana, walaupun mungkin kuasanya saat ini ada di mereka, karena seiring berjalan waktu makin banyak yang join dengan platform-platform tersebut. Oke, berarti secara bisnis model itu bisa kontrak dengan korporasi itu, bisa juga sewa harian, bulanan untuk kalau untuk yang individu ya Pak? Iya, bisa long term, bisa short term. Gitu. Dan untuk jadi kalau untuk yang pengusaha-pengusaha kelas menengah atau mikro seperti saya itu ya banyak kan sih di short term ya. Yang long term itu biasanya udah dikuasai sama korporasi-korporasi atau secara model kapitalnya ya mungkin punya kemampuan juga money capital. Oke, tentu dengan segmen yang korporasi dengan individu kan punya tantangan yang berbeda Pak. Kalau dari pengalaman dari Obet Rengkar apa Pak tantangannya? Nah, tentunya kalau untuk ke government itu mungkin secara margin tipis ya, tetapi dari sisi keamanan aman gitu. Kalau ke personal bisa jadi kita untung lebih besar, tetapi resikonya sangat-sangat tinggi. Makanya usaha bidang transportasi ini, salah satunya rental mobil itu adalah salah satu bidang usaha yang sangat regress. Ya banyak sekali mobil-mobil yang digadai atau dipindah tangankan. Ada juga istilahnya jual putus, jadi kita ngegade tetapi tidak ada niatan untuk menebus seperti itu. Jadi dan salah satu yang mudah jadiin duit kan adalah kendaraan kan, dengan berbagai manipulasinya para oknum tersebut. Jadi seperti itu. Jadi butuh ya manajemen, baik manajemen risiko, manajemen market dan lain sebagainya. Itu yang perlu up to date juga seperti itu. Dan kita perlu berorganisasi juga supaya kita memiliki kekuatan. Berarti secara tantangan sendiri untuk resiko keamanan lebih beresiko dari untuk yang segmen individu gitu ya Pak? Betul, dibanding dengan kalau perusahaan atau government itu ya paling hanya di TOP aja pembayaran, kadang agak kendor gitu, agak lambat seperti itu. Tapi kalau untuk perorangan itu ya lebih gambling karena kita walaupun kita udah punya standar, kadang tanggal sial itu nggak ada yang tahu gitu, dan bahkan kadang kita kan cross selling juga sesama pengusaha rental, saling ibaratnya support. Dari kitanya udah maksimal, tetapi dari rekan kita ternyata ya masih ada kebocoran, sehingga peluang-peluang itu ya mungkin masih bocor gitu, sehingga dimanfaatkan oleh para oknum-oknum. Walaupun layanan tanpa sopir dan non sopir itu juga masih ada resiko ya Pak? Oh, jadi makanya usaha rental itu disebutkan regress. Resikonya itu bukan hanya mobil digade, tapi ketika mobil dalam perjalanan laka. Saya pernah mengalami juga, driver saya secara kesehatan ya alhamdulillah bugar, cuman faktor ngantuk atau faktor pelayanannya ini ibaratnya terlalu over, sehingga daya tahan tubuhnya mungkin agak drop, ya, yang di luar kuasa kita itu ketika driver mengalami micro sleep. Kalau ngantuk itu mereka masih ada kesempatan untuk
sadar lah, rem atau gimana gitu, sehingga bisa itu. Tapi kalau microslip, otak motoriknya kan drop, sehingga bukannya ngerem malah gas. Sama orang yang mungkin driver punya histori penyakit jantung, ada juga yang jantungnya kumat, ya bukannya ngerem, gas, meninggal seperti itu. Dan tentunya banyak juga kejadian-kejadian seperti pelayanan driver sama tamu dikasih minuman, atau minumannya mungkin udah dikasih bat bius atau gimana, sehingga driver pingsan, akhirnya mobil bawa lari. Dan ada juga kejadian driver bawa tamu di rest area, tamunya bilang pinjam kunci, ada barangnya ketinggalan, mobilnya bawa lari. Artinya walaupun kemungkinan yang pernah ini historical teman-teman alami. Artinya walaupun ada driver pun tetap ada risiko gitu. Betul. Nah, sejauh ini manajemen risikonya untuk mengatasi itu semua apa Pak yang dilakukan oleh Obet Rencar, Pak? Untuk yang dilakukan Obet Rencar, yang pertama ya mobil tentunya kita asuransikan. Yang kedua ya kita pasang alat. Terus yang ketiga kita buatkan juga SOP, baik SOP untuk driver maupun SOP dalam pelepasan unit kepada penyewa. Samping itu kita cek unit-unit kita secara berkala, dan unit tentunya dipasang alat pengaman juga, walaupun itu tidak 100% tetapi membantu seperti itu. Nah, di samping itu ya servis rutin kita di bengkel kita sendiri. Alat ini yang dimaksud apa, Pak? Alat itu ya seperti GPS untuk kita bisa monitoring posisi unit. Dan walaupun mungkin mindset kita dulu itu menjadi salah satu pengaman, ternyata sekarang ketika kita mengalami beberapa peristiwa, ya banyak juga alat-alat yang dibobol sama oknum-oknum. Berarti semua unit dari Obet Rencar ini terpasang GPS ya, Pak? Iya, kita dipasang GPS. Cuma yang paling beresiko tetap yang untuk yang layanan individu tadi ya? Iya, yang banyak kejadian-kejadian itu adalah dari perorangan. Jadi perorangan itu terlalu lama juga, banyak juga yang akhirnya kalau unit nggak dipindah tangankan gagal bayar. Apa ada cerita tertentu Pak, mungkin pengalaman kehilangan yang mungkin dengan walaupun udah dipasang GPS itu tetap kesulitan untuk mencari dari? Sebenarnya kita dalam hal memprofiling calon customer kita itu kita harus terus belajar, karena setiap peristiwa itu berbeda-beda tantangannya. Jadi saya pernah kendaraan itu dipegang oleh ormas, dipegang ibaratnya sampai jual putus ke Riau, dan tentunya yang memakan kita itu kadang bukan orang lain juga, kadang teman kita dekat juga. Jadi banyak kemungkinan yang tentunya, so ibaratnya walaupun saya udah mengalami beberapa peristiwa kejadian, tidak menjamin saya besok itu tidak lagi kejadian, seperti itu. Jadi kayak kemarin saya baru saja kejadian juga, unit saya disewa oleh rekan saya menyewakan lagi. Ternyata lengahnya itu di rekan saya, sehingga mobil itu sudah diagendakan untuk ditawar-tawari. Ketika sewanya itu cuma 3 hari padahal. Mobil itu ditawar-tawari ke area Jawa Timur. Nah, dari situ saya dapat informasi dari teman-teman organisasi bahwa ada salah satu unit saya yang sudah ditawarkan digadaikan. Tapi tetap bisa terdeteksi Pak ya, lokasinya di mana Pak? Ya, alhamdulillah
kalau untuk saat itu kita terdeteksi, tetapi saya harus mempelajari juga pola-pola oknum itu, karena kita nggak tahu juga baik itu rekan kita atau yang ngasih informasi apakah murni ibaratnya membantu atau ingin mencari tahu bahwa mobil itu masih termonitor seperti itu. Jadi kalau misalkan menurut mereka terkonfirmasi mobil itu masih termonitoring oleh kita, misalkan ditanyakan GPS masih aktif, mereka langsung beredel. Seperti itu. Oke. Jadi saat itu berarti kan bukan niat tulus. Betul. Tulus, Udah. Mereka sedang memberikan mencari informasi. Dan bahkan ketika kita minta bantuan ormas, misalkan biar di backup sama ormas, bukan juga itu menjadi solusi. Ketika kita unit kita dititipkan sama ormas atau diamanin oleh ormas, ternyata BOP atau biaya operasional untuk kita nebus itu sama juga, kita diinjek juga gitu kebanyakan dengan nominal yang fantastis. Jadi itulah pengalaman terpahit. Saya juga pernah dulu kendaraan saya dilarikan sampai ke Riau, ditahan di Polres. Saat itu mobil itu digunakan untuk menipu, sehingga pada saat transaksi penipuan yang tertipu akhirnya melaporkan. Jadi mobil saya diamankan oleh polisi. Ternyata lucunya juga nih ya, ibaratnya bukan hanya di ormas, di aparat kepolisian juga, ya kalau bisa sih ibaratnya hati nuraninya diluluhkan seperti itu. Jadi sehingga ketika kita yang sedang berusaha, kan belum tentu unit itu lunas gitu. Pasti banyak kan orang usaha kita itu dari kelas kecil gitu. Berusaha itu ya ibaratnya dengan penuh keterbatasan. Saya rasa mungkin kedepannya jangan sampai ibaratnya ketika kita mau ngambil hak kita, unit kita jangan dipersulit, bahkan ibaratnya ada istilah ya nembus juga itu, biaya operasional juga. Lalu kalau misalkan tidak, ini kadang kita ditakut-takuti dengan pasal-pasal, misalkan terkadang mobil ini masih cicilan, kita dihadapi dengan fidusiarnya gitu. Kalau mobil ini tidak bisa beroperasi, mereka tahan, atau kita ibaratnya membayar gitu. Seperti itu opsi-opsi yang di ini kan. Ya saya rasa mungkin dengan adanya revolusi kepolisian, reformasi kepolisian saat ini mungkin yang lagi gadang-gadang ya bisa diperbaiki lah ibaratnya. Baik itu dalam hal menerima laporan maupun ketika ibaratnya sudah ada laporan, barang buktinya ini BB jadinya. BB-nya ya jangan dipersulit kita yang orang-orang kecil gitu ya. Kita udah sengsara gitu, udah ini. Bahkan saat itu pun saya mau lari untuk ngejar juga yang di Riau. Ya di sini tetap yang udah jelas ibaratnya dia. Menurut kita orang yang menjadi keamanan, yang mengamankan masyarakat, ternyata mereka tetap minta uang tebusan juga. Oke. Mudah-mudahan realita ini tidak terjadi lagi ke orang lain gitu. Oke. Dengan banyak pengalaman buruk Pak di rental mobil untuk individu, apakah mungkin secara umum banyak pengusaha kapok Pak untuk di segmen ini Pak? Jadi untuk di bidang transportasi rental mobil ini khususnya ketika usahanya mulus-mulus aja mungkin bisa naik, bisa cepet ya, dapat hokinya. Tapi ketika kita terus ditempa problem, nah kita banyakan itu kan ibaratnya orang-orang kita ini memulai bukan dari privilege, dari keterdesakan, dari keadaan, seperti itu. Dari minus Pak malah ya. Dari minus, jadi bukan ibaratnya bukan trendpreneur, bukan menjadi pengusaha yang sudah direncanakan. Iya. Kebanyakan perintis bukan pewaris gitu ya. Iya, seperti itu. Jadi ini yang tentunya harus diselaraskan agar ibarat kita tuh saling dibantu dan membantu.
kita belajar berusaha bagaimana ibaratkan mengurangi beban pemerintah juga ketika kita bisa mandiri, bahkan kita bisa buka lapangan kerja juga. Dari kita mulai entrepreneur operator, lalu kita bisa hire. Tadinya kita yang nyuci, akhirnya hire tukang cuci. Tadinya kita yang jadi driver, akhirnya ibarat kita hire peluang untuk buka lapangan kerja driver gitu. Yang tadinya tidak ada admin, adminnya kita sekarang kita ibaratnya udah mulai delegasiin ada admin seperti itu. Oke. Tentu sekarang kan pemain rental mobil di Jakarta kan sangat banyak, Pak ya. Sangat banyak. Dan pasti ada kompetisi di sisi harga sewa. Betul. Nah, cara Obet Rental menentukan harga sewanya seperti apa? Dengan banyak persaingan, terus dengan unit bisnis yang unit armada yang ada seperti apa, Pak? Mulai dari umur kendaraan dan lain-lain. Tentunya sekarang itu saya melihat bahwa satu adalah dari faktor ekonomi. Ini sangat mempengaruhi. Saya melihat dari orang-orang kalangan menengah yang biasa menggunakan sewa mobil, orang-orang menengah. Ketika orang-orang kalangan menengah ini jatuh ke taraf miskin, mungkin saving money-nya yang tadinya waktu pandemi itu masih ada, bukannya tambah membaik tapi ekonomi tambah ini, banyak kan mantap juga kan mereka makan tabungan terus. Nah, ketika mereka makan tabungan terus kan tergerus juga. Betul. Sehingga yang tadinya loyal nggak pernah nawar sekarang nawar. Jadi untuk tantangan bisnis sangat effort banget. Banyak teman-teman juga yang terpuruk, yang tidak mampu bertahan karena untuk 2-3 tahun terakhir ini tentu bisnis di bidang transportasi ini sangat-sangat struggle banget, karena dengan banyaknya maraknya online tentu itu menjadi salah satu kompetitor kita itu. Orang punya 1-2 unit pun daripada mobilnya tidak jalan, yang mana dalam dulu kita mempertahankan harga atau price gitu bisa bertahan, sekarang bisa goyah karena banyak teman-teman itu yang memiliki mindset yang penting jalan, yang penting jalan, unitnya kesetoran seperti itu. Nah, kalau pola dulu kita pertahankan, ya kita pun bisa kalang kabut. Jadi banyak teman-teman yang mungkin yang masih bertahan itu ketika mereka kayak partnernya bagus dengan perusahaan-perusahaan yang masih eksis, khususnya dengan perusahaan-perusahaan BUMN, pemerintahan, hubungan mereka masih bagus, kolaborasi masih dipakai, mereka mungkin bisa dibilang stabil. Tapi yang teman-teman ternyata kayak partnernya itu banyak yang collab, itu kan mempengaruhi juga mereka. Kita lihat platform-platform besar, Traveloka, Tiket.com yang tadinya banyak juga marketnya, sekarang kita lihat ya menipis juga seperti itu dalam kompetisi. Apalagi ibaratnya dengan brandingnya mereka tentu memberikan banyak promo untuk memikat para customer, itu mempengaruhi akhirnya ketagihan harga murah gitu kan, harga murah gitu. Itu yang memang menjadi ya berat juga buat kita. Seperti itu. Hitungan dari Pak Obet untuk Jakarta sendiri ada berapa perusahaan rental, Pak? Kalau di atas 1000? Di atas 1000 mungkin, atau mungkin kan ada ya untuk Jabodetabek ini, karena sekarang semakin meningkat. Saya melihat pertumbuhan dari keanggotaan organisasi aja terus tumbuh. Oh iya, oke. Organisasi itu ada organisasi lokal, ada organisasi yang skalanya nasional. Yang lokal ini ada beberapa grup gitu. Banyak yang teman-teman ibaratnya taksi-taksi gelap, dan coba taksi gelap, ya akhirnya sekarang main rental juga. Oke. Dan Pak Obet ini aktif di Asperda, Pak ya? Ya, saya aktif di beberapa organisasi, ya salah satunya organisasi Asperda yang saya ikuti karena saya ingin upgrade untuk soft skill saya, bagaimana ibaratnya belajar tentang manajemen rental,
kolaborasi, bagaimana kita belajar ke teman-teman yang mungkin sudah punya pangsa pasar di pemerintahan seperti itu, dan bagaimana ibaratnya kita belajar tentang teks atau perpajakan, sehingga secara perusahaan itu bukan hanya berlegalitas, tapi kita berkontribusi juga buat negara gitu. Hitungan Asperda sendiri atau yang terdaftar di Asperda ada berapa perusahaan rental Pak untuk Jakarta sendiri? Kalau untuk Jabodetabek itu ada di 70 perusahaan. 70 perusahaan. Di Asperda itu adalah salah satu organisasi yang eksklusif, karena untuk masuknya sendiri tidak sembarang. Ada beberapa filter itu yang sehingga menjadikan Asperda ini memiliki karakter. Oh, ada kriterianya Pak ya? Kriteria. Minimal kita punya aset sendiri itu 5 unit kendaraan. Yang kedua, kita harus sudah berlegalitas. Yang ketiga, kita ada rekomendasi teman-teman, sehingga dari rekomendasi itu mungkin tim divisi keanggotaan bisa menyimpulkan di samping survei bahwa orang tersebut, calon anggota tersebut integritasnya baik gitu. Oke. 70 perusahaan Pak yang sudah tergabung 70 untuk perusahaan yang Jakarta sudah ya? bergabung di Jabodetabek. Jabodetabek, Ya. oke. Jadi untuk Jakarta itu kita Jabodetabek, masih DPD Jabodetabek untuk. Tapi di luar itu hitungannya kemungkinan ada lebih dari itu untuk perusahaan rental di Jabodetabek ya? Oh, banyak. Pasti, banyak. Kayak ada di BRN itu udah hampir ribuan kan ininya. Itu udah ratusan lah anggota untuk di Jabodetabek sendiri. Seperti itu. Ya, alhamdulillah dengan adanya organisasi tentu bisa menjadi ekosistem sebagai wadah kita belajar. Seperti itu. Walaupun ya tentunya tidak memungkinkan di situ ada resiko juga, karena banyak kepala tentunya, banyak juga pemikiran-pemikiran dan niatan-niatan. Ya, kalau harapan saya sih ya dengan ekosistem yang dibuat oleh para founder organisasi-organisasi yang ada, ya niatannya semua baik, bagus. Cuman ya semua itu tidak lepas dari adanya oknum-oknum, mungkin seperti itu sih. Oke, kembali soal persaingan tadi Pak Obed sampaikan bahwasannya kan dengan persaingan yang ada kan menggerus margin keuntungan Pak ya. Betul. Di luar itu kan sendiri kan dari perusahaan rental pasti ada fixed cost-nya, mulai dari pengeluaran dari BBM, pajak, asuransi. Yang paling sensitif untuk pengeluaran itu apa Pak untuk bisnis rental Pak? Kalau untuk bisnis rental mobil ini ya tentunya kita service rutin. Yang paling sensitif banget yang harus ada yaitu angsuran. Angsuran, oke. Karena jadi untuk bisnis rental mobil ini pendapatan besar itu, pengeluaran besarnya itu terserap oleh Vikos di angsuran. Selama mobil itu masih angsuran ya tentunya bisa minus, bisa surplus gitu. Tapi kalau kondisinya kita tidak beradaptasi dengan ilmu market saat ini, ya mungkin kita bisa minus juga. Sehingga kalau di kondisi sekarang itu lebih banyak kita subsidi silang, karena untuk di tahun saat ini ya banyak unit aset juga yang udah pada minus juga, sehingga itu yang bisa ngebantu subsidi. Tapi kalau misalkan semuanya masih angsuran, sangat berat. Sangat berat, oke. Kalau di kondisi sekarang itu. Oke, berarti selagi itu unit masih dalam angsuran, kos terbesar ya dari angsuran itu sendiri. Ya, kos yang paling terbesar. Nomor 2 Pak? Angsuran. Ya, yang nomor 2 ya mungkin perawatan, pergantian ban, terus ini apa namanya, servis ganti oli. Oke, dengan beratnya kos tersebut tentu juga apakah berpengaruh untuk perusahaan rental itu untuk entah itu menambah atau untuk menunda permajaan misalnya Pak? Kalau kita lihat di 3 tahun belakang ini
teman-teman itu banyak ngerem dalam hal pengadaan, terkecuali kita udah ada kontrak ya. Oke. Government atau perusahaan apa minta, baru kita berani pengadaan. Ataupun ya mungkin kita ibaratnya peremajaan ketika dimungkinkan teman-teman lagi banyak permintaannya inovasionik, mereka berani mengadakan. Tapi sekarang ini teman-teman lebih banyak ngerem sih dalam hal pengadaan. Dengan kondisi sekarang ya. Karena sekarang itu struggle-nya gini Om. Kita ngelihat inflasi itu memungkinkan harga kendaraan itu bukannya turun tapi naik. Kendaraan baru. Sedangkan harga jual atau daya beli masyarakat itu kan stagnan, bahkan menurun seperti itu. Itu yang menjadi dilematis. Wah, ketika saya berbicara Avanza dari dulu segitu, tahunya orang Avanza ya, maunya sewa Avanza, harga lama gitu. Nah seperti itu. Jadi mereka kan nggak tahu harga Avanza dulu dengan sekarang beda. Seperti itu. Kondisi sampai hari masih menahan diri Pak ya, tentu untuk semua pengusaha travel rental itu teman-teman ya kebanyakan ya mayoritasnya mungkin menahan dalam hal pengadaan, karena untuk menjalankan yang udah ada aja berat seperti itu. Dan mereka juga sekarang kita melihat dari sisi teknologi transisi ada mulai ke EV, hybrid kan, terus ke mobil listrik, itu pun ibaratnya harus cek ombak juga. Bagaimana ke depan 5 tahun, 10 tahun ke depan, apakah semuanya akan digantikan oleh mobil-mobil listrik. Nah, sekarang kan dari BYD aja udah mulai SUV, MPV, udah ada gitu, premiumnya gitu kan. Nah, itu menjadi tantangan terbesar juga. Bagaimana ketika regulasi atau pengadaan pemerintah itu lebih condong mungkin dari sisi bisnis, ini kan nggak lepas dari politik. Betul. Ketika ibaratnya pemerintah dekatnya dengan China atau dengan Amerika, di situ kan ada kesempatan untuk branding brand usaha mereka dimasukkan seperti itu. Kayak Wuling udah banyak juga kan. Itu banyak kan mobil listrik gitu ya sekarang, apalagi sekarang kayak mobil premium Alphard dengan kehadirannya Genza, itu udah tergerus juga, baik dari harga ininya, sewa itu udah mulai banyak kan ibaratnya di jalanan mobil bensin. Betul. Seperti itu. Tapi secara market sendiri, apakah untuk EV ini atau mobil listrik ini sudah ada permintaan khususnya untuk rental mobil? Jadi kalau untuk rental itu kebanyakan ya belum begitu banyak, karena mungkin taraf mobil-mobil listrik itu masih prototip juga ya, sehingga orang banyak ingin menyewa itu tidak dengan jangka panjang. Kecuali di kementerian. Kementerian itu ada permintaan itu dulu Ioniq ya, 5 itu mobil listrik di Kementerian Keuangan itu, tapi ya tidak banyak. Sejauh ini mungkin ke depan prospeknya justru untuk yang pemerintahan atau korporasi Pak untuk rental di EV ya Pak? Ya, itu kemungkinan kita, ya. Melihat daripada kebijakan pemerintah kan, ibaratnya mereka lebih condong mungkin dalam hal kerja sama bisnisnya itu dengan China atau pasti ibaratnya akan mempengaruhi program apa yang akan diangkat juga, terbranding juga gitu. Seperti itu, karena kita itu banyak kan pengadaan tidak terlepas dari unit-unit kebutuhan pemerintah. Seperti itu. Sekarang mungkin dulu itu di tahun 2020-an SUV masih laku, tapi ketika kemarin itu ada kasus yang Mario, yang orang banyak pejabat, itu kan banyak yang orang-orang yang eksis Instagram akhirnya kebantai masuk bui gitu. Sehingga yang tadinya sering eksis
sekarang low profil gitu kan, sehingga yang aman itu ya daripada pejabat-pejabat ya Jenny gitu, Ribon gitu. Oke. Ketika mereka ngelihat atasannya dia pakai Fortuner, atasannya pakai Innova, ya mereka pada turun dari mobil itu kan, lebih baik ganti kendaraan daripada jadi masalah mungkin kan. Seperti itu. Pak, menarik dari Obet Cipta Usaha ini kan tidak hanya di satu lini usaha di rental ya. Salah satunya mungkin di Obet Cipta Usaha sih, saya makanya pas pandemi itu saya mendirikan bengkel, dan alhamdulillah sekarang juga bengkel mobil ini bukan hanya di perawatan aja, tetapi kita ada support imbalance, jual ban juga, terus kita buka juga untuk bengkel body repair. Jadi satu tempat bisa all in one, satu solusi gitu. Karena udah meliputi semua. Dan ada bisnis-bisnis lainnya, ya, kayak cuci mobil. Cuci mobil ada, ya. Terus ada juga towing. Ya. Towing ini adalah salah satu mungkin opsi ketika bisnis rental ini tidak kurang bagus lah, atau gimana lah nantinya. Ya, sehingga aku lihat peluang di bisnis towing itu masih kompetitornya nggak begitu ketat seperti itu. Ada berapa unit untuk towing? Untuk mobil towing itu kita udah ada 6 unit. 6 unit, ya. Yang 4 towing biasa, yang 2 towing hidrolik. Dominan untuk kebutuhan apa biasanya kalau towing, Pak? Towing itu untuk emergensi, mobil-mobil mogok ya? Itu banyak yang mogok, atau mobil-mobil baru yang dari pelabuhan ke showroom, dari showroom ke tempat customer. Atau kebutuhan mungkin ada touring ada gitu ya? Ada yang buat motor, touring, ya. Terus ada juga yang mobil untuk dibawa ke luar kota. Mereka itu kan kadang ada juga ibaratnya orang-orang yang itu mereka nggak mau capek atau sayang dengan kilometernya, mereka lebih baik di towing gitu. Justru yang sekarang yang jadi tumbuh nih layanan towing ya Pak di Obet. Alhamdulillah kita buka beberapa unit bisnis, salah satunya ya jasa towing, terus jasa body repair. Ada 3 bengkel juga body repair. Ada di mana saja Pak selain di sini? Di sini di Tanjung Barat. Tanjung Barat itu saya ada 3 tempat. Jadi sebenarnya berdekatan ya Jakarta kan space itu sangat paling Jakarta Selatan gitu ya, untuk sewanya, karena beberapa tempat ini saya masih sewa. Terus saya ada juga percetakan spanduk untuk indoor, outdoor, terus stiker. Dan saya juga ada biro jasa. Jasa STNK itu kita surat-surat kendaraan urusan baik itu balik nama, bayar pajak, mutasi. Alhamdulillah kita udah bekerja sama juga dengan beberapa kementerian, baik itu pengurusan pembayaran pajak tahunannya maupun ada mutasi atau plat khusus itu yang gadget saya sekarang. Di luar produk jasa itu kan ada produk ini Pak. Produk jadi apa mungkin dijelaskan Pak? Ini adalah produk chemical dari Otobet. Jadi produk chemical ini tentunya untuk keperluan maintenance kendaraan. Nah, salah satunya ini biasa untuk carbon cleaner. Kalau tune up ini pembersihannya, bakarnya pakai ini. Ini carbon cleaner. Ini ada juga racing octane booster. Nah, racing octane booster ini kita gunakan untuk penghemat BBM. Ini yang untuk bensin. Bisa hemat berapa persen kalau menggunakan itu Pak? Bisa sampai 15%. 15%. Jadi bisa ningkatin angka oktannya, lalu ngelarutin air kontaminan sehingga menurunkan emisi gas buang. Jadi bisa ningkatin kualitas BBM. Jadi kalau kita pakai pertalite bisa mungkin
pun ada juga yang diesel. Ya. Ini yang untuk diesel Pak ya. Kalau ini forgingnya yang untuk clean diesel injector. Jadi tune up-nya mobil diesel pakai ini. Terakhir? Nah, ini kayak DCS. Jadi super engine conditioner. Jadi ini untuk menghilangkan kerak karbon. Jadi sama ketika kendaraan itu tune up, kita pakai ini supaya torsi atau tenaganya itu meningkat performanya. Nah, ini bisa menghemat juga ke bahan bakar sampai 10%. Nah, ini produk-produk yang ada di. Ini produksi sendiri atau gimana Pak? Ya, ini produksi sendiri. Ya. Apalagi sekarang itu mobil solar itu yang teknologi terbaru kan agak ini ya. Dia ketika filternya kotor ya langsung engine di ininya nyala gitu. Ada notif lah di dashboard gitu. Jadi kalau bisa pakai penghemat BBM itu bisa memperpanjang untuk kita ganti filter kotoran-kotorannya ke bawah, jadi semprotannya itu maksimal kan. Seperti itu. Oke, total sekarang untuk lini usaha dari Obet Cipta Usaha berapa perusahaan Pak? Berapa lini usaha bisnis? Berapa lini usaha bisnis? Ada 7 bidangnya. Bidangnya. Ada 7. Mungkin sebenarnya dulu kan ada pecel lele juga ya. Ternyata pecel lele itu ya effort juga waktunya. Panjang juga dari pagi ke pagi gitu bisa. Terus dulu aku ada roti anget juga. Itu jadi semuanya tinggal cerita ya. Ada tim kreatif juga ya Pak? Tim kreatif ada juga. Kita udah dengan podcast itu Obet Media Kreatif. Sebenarnya itu untuk media kita jualan online sama branding semua yang unit usaha Obet Cipta Usaha. Dari semua lini usaha dari Obet Cipta Usaha ini sudah memperkerjakan berapa orang Pak? Dari semua yang lebih dari 50 ya. Di luar driver ya. Ya alhamdulillah sih, saya pengen ke depannya itu saya sedang kemarin alhamdulillah dikasih kesempatan untuk beli tanah. Sekarang lagi bangun buat office. Nah, saya di tahun 2026 mungkin ingin scale up lah salah satu unit bisnis ini, karena untuk scale up bisnis itu ternyata bukan hanya blueprintnya aja juga, harus dibarengi dengan money capitalnya, kesiapan buat operasional itu, spend money-nya itu, karena setiap usaha itu pasti ibaratnya kita butuh modal awal. Kayak taruh saya buka cabang biro jasa itu kan walaupun ini dari biaya sewa aja, kita sewa ruko itu kan sekarang Jakarta itu minim di atas 40 juta ya, 40-50 sewa tempat juga sama. Begitupun saya buka bengkel baju repair ya lumayan juga. Ibaratnya HPV modal awal ibaratnya bisa kita ini kan untuk tools sama equipment lainnya itu bisa 200 jutaan lah awal gitu, ketika kita buka bengkel baru. Berarti di tahun 2026 apa yang akan dilakukan dari Obet Cipta Usaha? Mungkin saya akan scale up di bidang biro jasa untuk memperbanyak cabang. Saya terinspirasi dengan Pusat Gadai, walaupun usaha itu kayak kaki lima. Ketika saya ngelihat podcast Hendro, luar biasa, ibaratnya bisnis yang kategorinya kayak kecil tetapi dengan kuantiti banyak itu besar, bisa mencapai triliun juga mereka.
Pak Abed melihatnya untuk biro jasa ini demand-nya tinggi Pak yang untuk Jakarta. Jadi kalau untuk Jakarta itu orang tentunya lebih baik menukarkan waktunya dengan uang, karena waktu itu sangat berharga. Karena untuk pengurusan regulasi kita itu ngurus satu dokumen aja cukup lama juga. Betul. Dan sedangkan mereka itu kan keterikatan waktu dengan kerja. Jadi untuk nyuri waktu susah juga, seperti itu. Kan nggak mungkin hanya cuma uang 100.000 ngurus dokumen sehari, bisa ibaratnya menghilangkan dia atau untuk ini kerja. Betul. Sampai harus cuti, harus ya. Cuti atau izin ya. Nggak mungkin, apalagi di kondisi saat ini ibaratnya lapangan kerja itu sangat susah juga kan, seperti itu. Oke, terakhir Pak Obed, mungkin untuk jangka panjang plan dari Obed Cipta Usaha Pak untuk 5 tahun ke depan. Untuk 5 tahun ke depan ya tentunya saya ingin mempersiapkan kader-kader, tentunya Obed Cipta Usaha ini bisa berdampak lebih banyak lagi ke masyarakat. Saya menginginkan dengan nanti setelah saya punya kantor di tempat sendiri, saya punya impian itu menjadi tempat untuk pusat training center. Sehingga ketika pelatihan saya Pak ya, membuka cabang-cabang baru di situ, sehingga saya bisa scale up dan lebih banyak lagi, karena untuk membuka cabang itu kita harus develop juga personality-nya ya, SDM-nya. SDM. Jangan sampai kita dengan modal terbatas karena SDM-nya yang kurang baik sehingga malah bukannya bawa keuntungan, investasi kita membawa keuntungan. Betul. Oke. Sehingga disitulah baik saya ibaratnya ingin untuk di bengkel mesin itu mungkin cuma satu bengkel aja, nggak masalah, untuk bisa merawat mobil rental maupun membuka bengkel umum juga. Nah, tetapi saya akan buka banyak itu, dan impian saya bisa menjadi salah satu key partner dengan perusahaan asuransi untuk di bengkel body repair. Dan saya ingin dari bengkel body repair itu, walaupun sangat effort banget karena ketika saya meng-hire awal-awal itu saya banyak ya, baik itu ketipu atau ketemu orang-orang yang nggak pas ya, makanya saya ingin meng-create orang-orang itu yang mungkin seniornya beberapa yang mampu mengajarkan hard skill itu ke tim nantinya. Tim ini yang akan menjadi paku-paku saya untuk ibaratnya ketika tim ini udah pada jadi bisa ngajarin juga ke yang lainnya. Begitupun di bidang cuci mobil ya, car wash itu menjadi salah satu pintu untuk anak-anak yang bekerja di Obed Cipta Usaha, khususnya laki-laki. Saya uji mentalnya di situ, karena banyak khususnya Gen Z itu mentalnya mudah menyerah, capek dikit mereka balik. Jadi di cucian itu menjadi mengingat ke masa lalu saya, bahwa saya dulu itu untuk belajar mobil aja nggak boleh sama bos itu. Nah kalau di sini saya memperbolehkan. Oke, justru memfasilitasi mereka. Jadi banyak anak-anak yang dari STEM tadinya tidak bisa apa-apa, mereka ya jujur, mereka ada dedikasinya di sini, sehingga mereka upgrade, bisa jadi ada yang jadi mekanik, ada yang jadi supir. Jadi seiring berjalan waktu, ketika ada peluang aku pengembangan di mana gitu, mereka aku tertarik. Jadi aku tidak narik dari luar dulu. Jadi orang-orang yang udah aku ini mereka supaya ada jenjang, nah, mereka aku tarik seperti. Jadi teman-teman
sekarang ini banyak yang udah ada di towing, udah jadi admin, udah jadi ya mungkin ya memang harus berproses dulu. Seperti itu. Oke, Pak, paling terakhir Pak Obed, closing statement Pak. Pak Obed kan ibaratnya from zero to hero Pak ya. From zero to hero. Iya, apalagi sebagai pengusaha muda nih Pak. Apa pesan buat teman-teman muda Pak untuk bisa merintis usaha Pak? Jadi teman-teman yang ingin langkah hidupnya atau plan hidupnya ingin menjadi seorang entrepreneur, tidak dipungkiri kita harus berpikir realistis. Tentu ketika teman-teman keadaannya mungkin sama di keluarga biasa-biasa saja seperti saya, tidak punya privilege, tentu kita modal awal adalah bagaimana kita memperbaharui mindset kita, karena PR terberat atau terbesar itu ada di dalam diri kita yang selalu membatasi bagaimana kita bisa menobrak mental block, menobrak rasa kemustahilan, karena hal itulah yang menjadi penghalang terbesar sehingga kita pelit atau minim untuk bermimpi. Segala sesuatunya itu kita harus memiliki dreamnya dulu, kemauan dulu. Sehingga dari dream itu kita mampu mempertanyakan apa alasan terbesarnya, strong why-nya apa. Strong why kita untuk lari atau pindah kuadran gitu, dari miskin ke kaya itu bagaimana? Berarti harus ada yang namanya kompon IPEDS, yaitu kerja keras. Dari kerja keras itu kita mungkin dari waktu yang biasa orang lain bekerja 8 jam, mungkin kita bisa 15 jam. Dan tentunya itu menjadi tabungan effort kita. Begitupun untuk menjadi tabungan modal kita. Modal itu banyak. Modal dari soft skill, modal dari pengalaman, modal dari hard skill, dan modal dari materi. Kan mustahil kalau kita nggak punya duit sama sekali kita bisa berbisnis gitu. Nggak ada, kecuali kita dikasih gitu ya, kasih warisan mungkin seperti itu. Tapi kalau misalkan kita dari nol ya kita tetap harus berjuang dulu, harus bekerja dulu, ngumpulin. Ya jujur tentunya di umur 20-an itu adalah masa kita bagaimana kita mengikuti bekerja dulu, dan itu sekalipun uangnya atau gajinya kecil, ketika itu bisa mengembangkan diri kita ya kita lakonin gitu. Itu yang saya lakukan. Nah, kedua, ketika teman-teman sudah dirasa cukup punya modal, nah tentunya jangan asal memulai, karena yang saya alami belum tentu kita itu memulai usaha ketika gagal mampu bangkit lagi. Kita nggak ada yang injek lagi, jadi haram kita hukumnya untuk gagal pada saat merintis itu, karena sangat-sangat ini banget ya, banyak orang-orang yang mungkin selesai merasakan pensiun karena tanpa ilmu, tanpa tahu bisnis model, ibaratnya ya mereka bukannya untung malah habis. Betul. Makanya kita harus ibaratnya mulai sekarang itu banyak organisasi-organisasi seperti TDA, Komunitas Tangan di Atas, yang tentunya kita yang berkeinginan untuk hijrah menjadi seorang entrepreneur, kita bisa berkumpul sama orang-orang pengusaha, sehingga mindset kita nanti lambat laun akan berubah, bukan memiliki mindset bekerja. Dan kita ketika ada uang mungkin kita bisa mulai juga dari bisnis-bisnis franchise atau skill yang memang bisa menjadi nilai jual. Nah, jadi entrepreneur itu banyak variannya. Kalau dari kuadran itu kan ada beberapa ini ya, aspek lah. Pertama, kita kerja di orang. Yang kedua, kita bisa memperkerjakan diri kita. Misalkan kita bisa ngelas, kita bisa buka bengkel las, teralis, dan lain sebagainya. Dulu aku pernah juga waktu sekolah itu ikut magang, saking pengen dapat skillnya itu. Walaupun aku ya dari nggak digaji, tapi keinginan itu harus ada.
Jadi itulah teman-teman, yang pertama tadi bagaimana kita bisa melawan mental block, kemustahilan untuk memperbaharui mindset kita, karena tidak dipungkiri kita itu dibentuk dari lingkungan, maupun baik lingkungan masyarakat maupun keluarga itu yang selalu mempercayai apa yang pada umumnya. Nah, itu yang harus diperbaharui. Nah, ketika kita mendobrak kemustahilan itu dengan bertanya pada diri kita sendiri, sadar diri, ada gak sih orang susah bisa sukses? Ternyata ada gitu. Maka itu yang akan menjadi motor motivasi untuk kita terus strong, terus berjuang. Daya juangnya fight gitu. Itu sih langkah awalnya. Dan tentunya yang namanya usaha itu kita dihadapkan dengan hal yang sangat-sangat dinamis, penuh dengan ketidakpastian. Kita hidup sendiri aja tidak pasti, apalagi jadi pengusaha. Dan usaha itu adalah pejuang, berarti kita harus terus memperjuangkan, terus belajar. Itu aja sih pesan dari saya. Oke, terima kasih Pak Obed. Sukses untuk Obed Cipta Usaha dan Obed Raincar, Pak. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga video ini mungkin bisa menjadi inspirasi maupun motivasi buat teman-teman. Baik, terima kasih banyak Pak.